Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai model transportasi dengan menggunakan metode stepping stone. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Bagas Amilun, Nur Intan Wiji Agustin, dan saya sendiri Lusnia Fitri Anis akan membantu teman-teman untuk belajar mengenai metode stepping stone. Lalu, apa yang kalian ketahui tentang metode stepping stone? Nah, definisi dari metode stepping stone adalah metode stepping stone yaitu metode yang digunakan untuk mencari solusi optimal suatu transportasi. Metode ini bersifat trial and error. Apa sih maksudnya trial and error itu? Nah, trial and error itu dengan cara mencoba-coba memindahkan sel yang ada isinya, atau kita bisa sebut sebagai stone, ke sel yang kosong kita sebut sebagai water. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan model transportasi dengan menggunakan metode stepping stone yaitu yang pertama, kita harus memilih satu sel kosong. Yang kedua, kita buat jalur tertutup loop dari sel kosong tersebut melalui sel-sel yang terisi menuju kembali ke sel kosong yang dipilih tadi. Kemudian, loop bergerak secara vertikal dan horizontal saja dengan ketentuan yang pertama, hanya ada satu loop untuk setiap kotak kosong. Yang kedua, baik kotak terisi maupun kotak kosong dapat dilewati dalam penyusunan loop. Langkah yang ketiga, mulai dengan tanda positif pada sel kosong terpilih, kita bisa menempatkan tanda negatif dan positif secara bergantian pada setiap sudut loop. Langkah yang keempat, menghitung opportunity cost atau OC dengan menjumlahkan biaya transportasi pada sel bertanda plus dan mengurangkan biaya transportasi pada sel bertanda min. Untuk langkah yang kelima, mengulangi tahap 1-4 hingga OC untuk semua sel kosong terisi. Jika OC-nya lebih dari 0 atau positif, maka solusi optimal telah tercapai. Tetapi, jika masih ada OC yang bernilai negatif atau kurang dari 0, maka harus dilakukan program perbaikan. Nah, ini adalah contoh soal metode transportasi. Kita tahu bahwa untuk tujuan dan sumber berasal dari Jakarta menuju ke A, Jakarta menuju ke B, Jakarta menuju ke C, dan seterusnya sampai Surabaya ini menuju ke C. Dengan kapasitas dan permintaannya seperti yang ada pada tabel. Kemudian, kita akan menggunakan metode NWC atau Northwest Corner untuk menghitung biaya-biaya yang pertama. Apakah kalian masih ingat bagaimana cara menentukan biaya dengan metode NWC? Kalau tidak, kita akan belajar lagi. Kita ulas sekilas di mana metode NWC ini dilakukan dengan langkah yang pertama yaitu pengisian sel dimulai dari ujung kiri atas. Kemudian yang kedua, kita alokasikan jumlah maksimum sesuai dengan syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan jika suplai masih cukup. Nah, bergerak ke kotak bawah kemudian sesuai demand ya, hingga sampai habis dan demand-nya sudah terisi. Nah, di sini kita sudah menghitung tabel tadi dengan menggunakan metode NWC. Untuk yang pertama, langkah pertama tadi adalah pengisian sel dimulai dari ujung kiri atas. Jadi yang di sini nilainya 60. Kenapa?
Karena di sini permintaan maksimumnya adalah 60. Kemudian, sisa dari ini tadi kita alokasikan ke B. Sisanya berapa? 100 dikurangi dengan 60 yaitu 40. Nah, di sini kosong. Kemudian, di sini juga kosong. Kenapa? Karena nilai maksimum 60 tadi sudah dialokasikan ke A. Sehingga untuk tabel yang di sini Malang yang A, Surabaya A ini bernilai kosong. Kemudian kita alokasikan kapasitas yang ada di sini yaitu sebesar 70 ke dalam B. Ini sudah maksimum ya. Sehingga karena di sini tadi ada angka 40, 70, jadi jumlahnya adalah 110. Kemudian dari 110 tadi, kalau kita kurangi di sini, jadi 120 dikurangi 110 adalah 10 ditaruh di sini, yang Surabaya bagian tujuan ke B. Kemudian, kan di sini tadi sudah kosong ya, karena kapasitas maksimumnya sudah dialokasikan ke B, kemudian tinggal yang bawah sini. Kan di sini kapasitas maksimumnya adalah 60. Sehingga kalau di sini tadi maksimumnya adalah 10, di sini adalah sisanya yaitu 50. Sehingga diperoleh tabel seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan metode stepping stone tadi. Untuk yang pertama, kita akan memilih satu sel kosong. Di sini yang pertama kita pilih sel kosong yang ada di sebelah sini. Kemudian kita buat jalur tertutup loop dari sel kosong tersebut melalui sel-sel yang terisi menuju kembali ke sel kosong yang dipilih tadi. Jadi, dari sini kita arahkan ke sini dari 28 ke 25, kemudian ke 30 sini dan terakhir ke 39. Atau sebaliknya, 28 kita arahkan ke 39, kemudian ke 30, kemudian ke 25 dan kembali lagi ke 28. Hasilnya sama saja, adalah min 6. Kemudian kita akan mencari lagi sel kosong yang lain, misalnya yang ada di sini. Jadi kita buat loop ya, buat loop seperti langkah yang kedua. 35, mulai dari 35 ini sampai ke 40, kemudian ke sini 25, kemudian ke bawah 70, dan ke samping kembali lagi ke loop yang ada di sini tadi. Sehingga nanti akan menghasilkan nilai OC-nya yaitu 35 dikurangi 40 ditambah 25 dikurangi 40. Ini sesuai dengan langkah yang ketiga ya. Jadi diberikan tanda min dan plus secara bergantian. Kalau di sini dimulai dengan tanda plus, kemudian tanda min, kemudian tanda plus, tanda min, dan kembali ke sini tuh tanda plus lagi. Jadi di sini nilai OC-nya adalah negatif 20. Kemudian kita pilih lagi sel kosong, yakni sebelah sini. Nah, kita buat loopnya dulu seperti gambar yang ada di slide. Dimulai dari sini 30 ke 40 ke 30, kemudian ke 39 dan kembali lagi ke 30. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kita beri tanda positif dan negatif secara bergantian seperti pada slide sebelumnya. Caranya sama.
Jadi, di sini 30 bernilai plus, 40 bernilai minus, 30 bernilai plus, dan 39 bernilai minus. Sehingga menghasilkan nilai OC-nya berapa? Yaitu 9, negatif 19. Kemudian, tadi ada masih loop yang kosong ya, yaitu Surabaya di tujuan A. Nah, kita cari loopnya terlebih dahulu. Yang pertama kita berangkat dari 45 ini, kemudian ke 30, ke 25, 40, dan kembali lagi ke 45. Mohon maaf di sini seharusnya tandanya itu positif ya. Jadi 45 di sini dimulai dengan tanda positif, yang 30 dimulai dengan tanda negatif, 25 positif, negatif. Jadi hasilnya nanti 45 dikurangi 30 ditambah 25 dikurangi 40 adalah sama dengan 0. Nah, dari perhitungan tadi, kita bisa memperoleh nilai OC loop pertama, 2, 3, dan 4. Ini seperti ini. Nah, karena masih ada nilai negatif ya, di sini kita harus melakukan program perbaikan, yakni dimulai dari angka negatif yang terbesar yaitu 20. Terus nanti kemudian dilanjut ke negatif 19-nya, kemudian ke negatif 6 sampai nanti semuanya semua sel terisi dan tidak ada loop yang bertanda negatif. Oke, untuk selanjutnya, berdasarkan hasil yang diperoleh dari nilai OC atau opportunity cost, maka diperoleh nilai OC negatif terbesarnya adalah min 20. Di sini kita tahu bahwa min 20 itu letaknya di sel MA. Nah, sehingga diperoleh tabel seperti yang ada di dalam slide. Untuk rute MA itu searah dengan jarum jam. Seperti yang ada di slide, kita tahu bahwa untuk sel yang pertama itu 35 positif, sel yang kedua 40 negatif, sel yang ketiga 25 positif, dan sel yang keempat 40 negatif. Nah, di sini untuk menentukan nilai yang paling kecil, kita perhatikan nilai negatif dari keempat sel tersebut. Di situ untuk nilai negatifnya ada min 60. Di situ kan untuk yang JA, artinya Jakarta Klo A, itu kan nilainya negatif, dan nilai sel yang bawah itu kan 60, sehingga untuk nilainya itu min 60. Dan untuk sel yang kedua negatif, Malang ke B, itu kan selnya negatif. Nah, untuk yang bawahnya itu kan nilainya 70, sehingga kita bisa membandingkan antara nilai negatif min 60 sama min 70. Yang paling kecil adalah min 60, sehingga semua sel yang ada di dalam nilai MA itu dioperasikan dengan nilai 60. Sehingga untuk sel yang pertama, rute pertama, yaitu kan 0 ditambah 60 sama dengan 60, karena itu kan arahnya positif karena sel yang rute pertama. Dan untuk rute yang kedua itu kan 60 dikurangi 60 sama dengan 0. Untuk rute yang ketiga itu kan 40 itu kan positif berarti 40 ditambah 60 sama dengan 100. Dan yang rute terakhir itu kan negatif, berarti 70 dikurangi 60 sama dengan 10. Untuk selanjutnya kita masuk ke iterasi 2. Nah, di sini untuk sel yang pertama yaitu sel JA, yaitu Jakarta Klo A. Di sini untuk rutenya kita menggunakan berlawanan arah jarum jam. Dimulai dari 40 positif menuju ke 35 negatif, menuju ke 40 positif, dan yang terakhir ke 25 negatif. Nah, di sini kita operasikan, jadi 40 dikurangi 35 ditambah 40 dikurangi 25 sama dengan 20, sehingga untuk sel JA nya yaitu 20.
Kelas selanjutnya kita masuk ke sel JC, yaitu Jakarta ke C. Di sini untuk rute yang pertama, kita berangkat dari sel positif, yaitu positif 28, menuju ke rute kedua, yaitu negatif 25. Lalu menuju ke rute ketiga, kita lompat ke plus 30, positif 30, lalu kita menuju ke rute ketiga, yaitu negatif 39. Sehingga di sini untuk perolehan nilai JC-nya yaitu min 6. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke sel SA. Di sini jika kita lihat dari rute yang ada di dalam slide, yaitu menggunakan rute yang berlawanan arah jarum jam. Di sini untuk lompatannya kita berawal dari sel positif, yaitu positif 45 dari Surabaya ke A. Lalu menuju ke rute kedua, yaitu Surabaya ke B, yaitu min 30. Lalu menuju ke rute ketiga, yaitu Malang ke B, positif 40. Lalu menuju ke rute keempat, yaitu Malang ke A, negatif 35. Sehingga untuk nilai SA-nya 45 dikurangi 30 ditambah 40 dikurangi 35 sama dengan 20. Kemudian untuk selanjutnya sel MC. Di sini untuk sel MC-nya menggunakan berlawanan arah jarum jam. Dan untuk rutenya dimulai dari sel positif. Jadi yang pertama yaitu Malang ke C itu 30 positif. Lalu menuju ke rute kedua yaitu negatif 40 Malang ke B. Lalu menuju ke rute ketiga yaitu Surabaya ke B, positif 30. Lalu menuju ke rute keempat yaitu Surabaya ke C, yaitu min 39. Sehingga untuk nilai sel MC-nya 30 dikurangi 40 ditambah 30 dikurangi 39 hasilnya negatif 19. Sehingga dari perolehan nilai sel JA, JC, SA, dan terakhir ini MC, kita tahu bahwa di sini untuk nilai negatif terbesarnya ada di min 19. Jadi kita cari sel yang nilai negatifnya terbesar. Di sini kan untuk nilai negatifnya ada dua, yaitu pada sel JC yaitu min 6 dan sel MC yaitu min 19. Nah, antara sel JC dan MC itu yang paling terbesar adalah min 19. Nah, di sini untuk nilai negatif terbesar dari slide sebelumnya yaitu min 19. Kita tahu bahwa min 19 itu berada pada nilai sel MC. Nah, sehingga dari sel MC tersebut maka kita pilih sel tersebut untuk kita isi atau kita ubah selnya menjadi seperti yang ada di dalam slide. Nah, di situ untuk rutenya kita mengikuti yang sebelumnya. Jadi untuk rute sel MC-nya itu kan menggunakan berlawanan arah jarum jam. Dan di sini untuk nilai sel yang negatif ada dua, yaitu sel Malang ke B yaitu min 10 dan Surabaya ke C yaitu min 50. Nah, dari kedua sel nilai negatif tersebut kita ambil yang paling kecil di antara keduanya yaitu min 10. Sehingga diperoleh bahwa kita operasikan semua sel yang ada di dalam MC, khususnya yang melewati rute tersebut, dengan menjumlahkan atau mengurangi sel dengan sel yang paling kecil. Sehingga untuk rute yang pertama yaitu kosong ya, jadi 0. 0 ditambah 10 sama dengan 10. Untuk yang MB-nya 10 kurangi 10 sama dengan 0. Untuk sel SB-nya 10 ditambah 10 sama dengan 20. Dan yang terakhir untuk sel SC-nya 50 kurangi 10 sama dengan 40. Selanjutnya kita isi tabelnya dengan sel terbaru yang telah kita peroleh dari perhitungan tadi. Sehingga untuk sel barunya yaitu MC itu 10, MB-nya 0, SB-nya 20, dan SC-nya 40. Untuk yang lain kita tulis seperti perolehan
pada perhitungan sebelumnya. Dan untuk sel 0 itu boleh ditulis 0, boleh tidak ditulis atau selnya kosong. Selanjutnya kita masuk pada iterasi yang ketiga. Di sini untuk iterasi yang ketiga, kita pertama mencari nilai dari sel CA. Nah, di sini kita perhatikan panahnya. Untuk sel Jakarta ke A itu menggunakan searah jarum jam dan diawali dari sel yang bernilai positif. Jadi kita amati yang ada di dalam tabel. Di situ untuk rute yang pertama positif 40. Untuk rute yang kedua negatif 25. Untuk rute yang ketiga yaitu SA yaitu positif 30. Rute yang keempat negatif 39. Rute yang kelima positif 30 yaitu Malang ke C. Dan rute yang terakhir yaitu negatif 35 Malang ke A. Nah, di sini untuk perhitungannya 40 dikurangi 25 ditambah 30 dikurangi 39 ditambah 30 dikurangi 35 sama dengan 1. Jadi untuk nilai sel CA-nya itu 1. Kemudian untuk sel yang kedua yaitu sel JC, Jakarta ke C. Untuk sel rute yang pertama bernilai positif. Jadi yang pertama rute 1 positif 28. Melompat ke rute JB yaitu negatif 25. Melompat ke rute SB. Kenapa kok nggak ke rute Malang ke B atau MB? Karena di situ 0 artinya kosong, sehingga kita melompat ke rute bawahnya yaitu SA positif 30. Selanjutnya rute yang terakhir yaitu SC negatif 39, sehingga secara perhitungan sel JC nya 28 dikurangi 25 ditambah 30 dikurangi 39 sama dengan negatif 6. Untuk selanjutnya kita masuk pada sel yang ketiga yaitu sel MB. Jika kita perhatikan yang ada di dalam tabel, rute dari sel MB itu berlawanan dengan jarum jam. Sehingga untuk rute MB nya untuk yang pertama itu selnya bernilai positif. Jadi di situ untuk sel rute pertama itu MB yaitu positif 40. Dilanjutkan dengan lompatan rute yang kedua yaitu SA negatif 30. Lalu dilanjutkan dengan rute yang ketiga yaitu SC positif 39. Selanjutnya pada rute ke-4 atau yang terakhir yaitu rute MC negatif 30. Sehingga untuk perolehan nilai sel MB-nya yaitu 40 dikurangi 30 ditambah 39 kurangi 30 sama dengan 19. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada sel yang terakhir yaitu sel SA. Di sini jika kita perhatikan yang ada di dalam tabel, untuk sel SA itu berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk sel yang pertama itu diawali dari positif. Jadi yang pertama itu SA Surabaya ke A. Karena di situ kan ada sel kosong. Nah, untuk 45 itu positif. Selanjutnya dilanjutkan pada rute yang kedua yaitu negatif 39 pada sel SC. Selanjutnya dilanjutkan pada lompatan sel MC yaitu positif 30. Selanjutnya untuk yang terakhir dilanjutkan pada sel MA yaitu negatif 35. Sehingga untuk nilai SA-nya 45 dikurangi 39 ditambah 30 dikurangi 35 sama dengan 1. Nah, dari hasil perolehan 4 sel dari sel JA, JC, MB, dan SA, di situ kita bisa mengetahui bahwa dari keempat sel tersebut yang nilainya negatif itu hanya pada sel JC yaitu negatif 6.
Untuk selanjutnya, kita kan sudah mengetahui nilai dari 4 sel yang kita lakukan perhitungan sebelumnya, yaitu sel JA, JC, MB, dan SA. Di situ untuk nilai negatif terkecil, di situ kan ada pada sel JC, yaitu min 6. Sehingga kita bisa mengisi atau memilih sel JC itu untuk kita ubah atau kita isi selnya. Nah, dari rute sel JC itu kan kita tahu bahwa rute itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kita cari nilai negatif pada rute sel JC, yaitu antara min 100 dan min 40 yang terletak pada sel JB dan SC. Sehingga dari kedua nilai negatif tersebut kita cari yang paling kecil, yaitu min 40. Sehingga kita operasikan semua sel atau rute yang dilewati oleh sel JC itu dengan menjumlahkan atau mengurangi nilainya dengan 40 dari yang paling kecil tadi. Sehingga untuk rute yang pertama itu kan 0. Selnya kosong, jadi 0 ditambah 40 sama dengan 40. Untuk sel yang kedua itu kan 100 negatif, jadi 100 dikurangi 40 sama dengan 60. Untuk sel yang ketiga itu kan nilainya positif 20, jadi 20 ditambah 40 sama dengan 60. Dan untuk sel yang terakhir yaitu sel SC itu kan 40 nilainya negatif, jadi 40 dikurangi 40 sama dengan 0. Kemudian setelah kita mengisi sel yang ada di dalam JC, lalu kita masukkan atau kita ubah dari sel tersebut seperti yang ada di dalam tabel. Jadi untuk perubahannya kita lihat dari angka yang di stabilo warna biru. Jadi yang untuk sel JB-nya jadi 60, JC-nya menjadi 40, SB-nya jadi 60, dan SC-nya jadi 0. Nah, di situ untuk sel 0-nya itu boleh tidak dituliskan atau dianggap sel kosong, atau boleh dituliskan seperti yang ada di dalam tabel. Selanjutnya, kita melakukan perhitungan lagi karena kita tahu bahwa dari perhitungan pada langkah iterasi ketiga kita masih menemukan nilai yang negatif, maka kita melakukan perhitungan lagi sampai tidak ada nilai yang bernilai negatif. Oke, untuk selanjutnya kita perhatikan yang ada di tabel. Di situ ada beberapa garis atau rute panah yang berwarna-warni. Itu hanya sebagai simbol pembeda saja dari setiap selnya ya. Jadi kita mulai yang pertama dari sel JA. Dari sel JA itu kita perhatikan pada garis rute yang berwarna merah. Nah, di situ untuk yang pertama, sel pertama itu kita berangkat dari positif. Jadi positif 40. Selanjutnya ke rute yang kedua yaitu Malang ke A itu negatif 35. Selanjutnya melompat ke rute yang ketiga yaitu Malang ke C yaitu positif 30. Selanjutnya melompat ke rute yang keempat atau yang terakhir yaitu Jakarta ke C negatif 28. Sehingga untuk perhitungannya 40 dikurangi 35 ditambah 30 dikurangi 28 sama dengan 7. Nah, selanjutnya untuk sel MB kita perhatikan pada warna garis yang berwarna biru. Ya, diperhatikan. Jadi untuk warna garis yang berwarna biru itu merupakan rute dari sel MB. Nah, di situ untuk
awal kita berangkat sel yang positif. Jadi untuk sel positif MB itu malang ke B, yaitu positif 40. Dilanjutkan pada rute yang kedua, yaitu Jakarta ke B, negatif 25. Selanjutnya kita masuk ke rute yang ketiga, yaitu Jakarta ke C, yaitu positif 28. Selanjutnya kita melompat ke sel yang terakhir, yaitu Malang ke C, yaitu negatif 28. Maaf, untuk sel yang terakhir yaitu Malang ke C itu negatif 30. Sehingga secara perhitungan untuk sel MB-nya 40 dikurangi 25 ditambah 28 dikurangi 30 sama dengan 13. Selanjutnya untuk sel yang ketiga yaitu SA, kita perhatikan pada sel yang berwarna kuning, itu kan kosong. Jadi untuk rutenya kita perhatikan pada rute garis yang berwarna ungu. Kita awal berangkat dari sel positif. Jadi untuk SA-nya positif 45. Selanjutnya rute kedua yaitu negatif 30 pada sel SB. Selanjutnya kita melompat ke sel JB yaitu positif 25. Selanjutnya kita melompat lagi ke sel JC yaitu negatif 28. Lalu kita melompat ke bawah pada rute sel MC yaitu positif 30. Sehingga untuk perhitungannya 45 kurangi 30 ditambah 25 dikurangi 28 ditambah 30 sama dengan 7. Untuk sel yang terakhir yaitu sel SC, kita perhatikan pada garis yang berwarna hijau. Di situ menggunakan berlawanan arah jarum jam. Nah, di situ untuk awal kita berangkat pada sel positif yaitu positif 39. Lalu ke atas rutenya melompat sampai ke JC yaitu negatif 28. Melompat lagi ke kiri pada sel JB yaitu positif 25. Lalu melompat lagi ke bawah pada sel SA yaitu negatif 30. Sehingga secara perhitungan yaitu 39 kurangi 28 ditambah 25 kurangi 30 sama dengan 6. Nah, dari nilai keempat sel tersebut kan sudah tidak ada yang bernilai negatif, sehingga rute tersebut menjadi nilai yang optimal. Baik, untuk selanjutnya tadi kan sudah diperoleh untuk nilai yang paling optimal itu kan ada di slide sebelumnya pada tabel di iterasi keempat ya. Jadi untuk tabelnya di situ yang ada di dalam slide itu sudah yang paling optimal, artinya sudah tidak ada yang bernilai negatif, sehingga kita bisa mencari nilai optimalnya, biaya optimalnya dengan mengalihkan. Jadi untuk tabel yang berwarna oranye itu kan jadi 60 dikali 25 ditambah 40 dikali 28 ditambah 10 dikali 30 ditambah 60 dikali 35 ditambah 60 dikali 30 sama dengan 1500 ditambah 1120 ditambah 300 ditambah 2100 ditambah 1800 hasilnya 7820. Jadi biaya optimal dengan menggunakan metode stepping stone maka diperoleh biaya yang optimal sebesar 7.820. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian yang dapat kami jelaskan, semoga bisa membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.